Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Nurul Rohmah, instruktur pendidikan guru penggerak angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan calon guru penggerak terkait modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi? Bapak Ibu sekalian, supervisi akademik itu merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu itu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Pada supervisi dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai aktivitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dari penjelasan saya tadi, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan ya bahwa proses coaching atau penerapan coaching itu tidak harus didahului dengan supervisi. Pertanyaan yang nomor 2, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching? Pada soal ini ada 2 pertanyaan inti. Untuk pertanyaan yang pertama, itu nanti saya bahas lebih detail di soal nomor 5. Sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching. Untuk menjadi seorang coach yang baik, tentunya Bapak Ibu harus memiliki kompetensi coaching. Kompetensi coaching itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah present. Present ini adalah kemampuan bagaimana Bapak Ibu bisa hadir utuh bagi coachee, baik badan, pikiran, dan hati. Semuanya selaras sedang melakukan percakapan dengan coachee. Itu bagian dari kesadaran diri Bapak Ibu untuk membantu memunculkan mindset dan kompetensi yang lain. Kemudian bersifat terbuka, sabar, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ini adalah suatu kemampuan yang perlu Bapak Ibu latih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan oleh coachee. Nah, dari present dan mendengarkan aktif ini, nanti Bapak Ibu akan dapat melontarkan pertanyaan berbobot, mengambil kata kunci dari apa yang sudah disampaikan oleh coachee. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan sejawat untuk di-coaching? Namun, rekan sejawat ini tidak ingin di-coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Bapak Ibu sekalian, coaching itu dapat memberikan manfaat bagi rekan kita, seperti meningkatkan motivasi, kemudian kepercayaan diri, keterampilan, dan pengetahuan. Tetapi ternyata tidak semua rekan kita itu mau atau siap untuk menerima coaching. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat rekan Bapak Ibu itu tidak ingin di-coaching. Misalnya, mereka merasa tidak nyaman atau tidak percaya dengan Bapak Ibu sebagai coach. Kemudian mungkin juga mereka merasa tidak membutuhkan atau tidak tertarik dengan coaching. Kemudian ada juga kemungkinan mereka merasa tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk coaching dan mereka juga mungkin itu merasa takut atau malu untuk mengungkapkan permasalahan mereka. Nah, untuk mengajak rekan sejawat Bapak Ibu agar mau di-coaching, Bapak Ibu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dan sesuai dengan situasi mereka. Mungkin ini ada beberapa tip yang Bapak Ibu bisa coba ya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu tunjukkan empati dari Bapak Ibu dan pengertian terhadap
rekan sejawat Bapak Ibu. Dengarkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan tanpa menghakimi atau mengkritik. Silakan Bapak Ibu menjelaskan tujuan dan manfaat coaching bagi rekan Bapak Ibu. Fokuskan pada apa yang mereka inginkan dan butuhkan, bukan apa yang Bapak Ibu inginkan dan pikirkan. Berikan informasi yang jelas dan transparan tentang proses coaching. Jelaskan siapa coach yang akan bekerja dengan Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara kerja coaching, berapa lama durasi coaching, dan bagaimana cara mengukur hasil coaching. Silahkan juga Bapak Ibu berikan jaminan dan kesempatan untuk rekan sejawat Bapak Ibu, dan pastikan bahwa coaching adalah proses yang aman, rahasia, dan sukarela. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 4. Apakah coaching itu dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coachee menemukan solusi atas permasalahannya? Bapak Ibu, kita tahu bahwa proses coaching adalah metode yang efektif untuk membantu seseorang meningkatkan kinerja dan perilakunya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses coaching itu gagal. Yang pertama adalah adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara coach dengan coachee. Yang kedua, coach terjebak untuk menceramai coachee. Kemudian yang ketiga, uh, waktu yang tersedia sangat sempit sehingga tidak ada rencana tindakan yang konkret dari seorang coachee. Kemudian yang keempat, adanya konflik antara coach dan coachee. Dan yang kelima, tidak adanya perubahan dalam mindset dan hati seorang coachee. Nah, untuk menghindari kegagalan dalam coaching, coach harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Bagaimana seorang coach dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coachee, kemudian bagaimana coach bisa bertanya uh, yang memberdayakan dan memberikan umpan balik yang baik. Jadi seorang coach juga harus membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan coachee. Selain itu, coach harus mengikuti langkah-langkah coaching yang terstruktur dan mengukur hasilnya secara berkala. Saya lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 5, bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dalam proses coaching. Bapak Ibu masih ingat dengan materi yang di LMS, yaitu mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Nah, pada pertanyaan ini saya fokus di A yang terakhir, yaitu AS. Kita tahu bahwa pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang dapat menggali informasi, pemikiran, perasaan, motivasi, tujuan, dan tantangan yang dihadapi coachee. Pertanyaan yang baik juga dapat menstimulasi coachee untuk berpikir kreatif, kritis, dan reflektif, serta mendorong coachee untuk bertindak dan bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, dari sini, Bapak Ibu, untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dalam proses coaching, Bapak Ibu bisa berdasarkan yang Bapak Ibu dengar dan hasil merangkum dari proses pembicaraan, kemudian Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coachee lebih dalam tentang situasinya. Selain itu, Bapak Ibu dalam menyusun pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan dan mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Bapak Ibu juga bisa menggunakan format pertanyaan terbuka, misalnya menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Bapak Ibu jangan menggunakan kata mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Atau Bapak Ibu jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang menyebabkan coachee akan hanya menjawab ya dan tidak. Demikian Bapak Ibu jawaban saya untuk pertanyaan dari CGP terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.